Ini buatan inti mungkin buatan rampung-rampung ya, oke. Nah saat ini inti oke. Kok jaminan ibu-ibu? Alhamdulillah 1,5 jam lagi. Setuju? Setuju ini kan perlu profesor. Nah ini jamaah rahimahullah nuzulul Quran. Dalam satu hadis Rasulullah menyampaikan. Jadi nazala suhufu Ibrahim alaihissalam fi awali Ramadan. Suhuf Nabi Ibrahim turun pada tanggal 1 Ramadan. Kemudian Zabur nazala fi samanina ba'da Ramadan, tanggal 8 Ramadan. Taurat tanggal 13 Ramadan. Injil tanggal 20 Ramadan. Ini nek boten salah ya. Lah Al-Qur'an itu tanggal 17 Ramadan. Beruntunglah bagi kita yang senantiasa memperingati hari nuzulul Quran. Mereka tidak pernah memperingati nuzulul Injil, nuzulul Taurat atau nuzulul Zabur. Hanya Al-Quran yang diperingatkan atau diperingati. Lah ada satu pertanyaan besar. Mengapa seluruh kitab-kitab Allah diturunkan pada bulan Ramadan? Baik suhufu Ibrahim, Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan. Ada satu jawaban saya pernah baca dari Quraisy. Jadi bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan hikmah, penuh dengan berkah, penuh dengan ibadah. Dibanding dengan bulan-bulan yang lain. Ibarat tanaman, hidayah itu akan tumbuh dengan baik kalau ditanam di tanah yang subur dan kebun. Jadi bulan Ramadan itu adalah bulan ibarat tanah, bulan itu sangat subur. Sehingga ketika tanah itu yang subur, makmur, ditanami dengan hidayah Allah, diharapkan akan berbuah, akan menilai, akan menghasilkan hidayah atau petunjuk. Maka jamaah rahimahullah, ketika bulan Ramadan disebut juga dengan Syahrul Quran, Syahrullah Al-Quran, bulan Allah Al-Quran. Syahrul ibadah, bulan penuh dengan ibadah. Syahrul barokah, bulan penuh dengan keberkahan. Saya kadang-kadang kalau jalan di toko, di pasar nih, mungkin di pasar dari perempatan kota itu terus ke utara, itu di pasar itu masya Allah, itu semua orang itu kok dilalah ketika bulan Ramadan itu semuanya punya uang ibu bapak-bapak itu. Jadi semuanya itu bisa berbelanja, semuanya bisa memenuhi kebutuhannya. Dan belanjanya itu tidak main-main. Belanjanya itu borok nih. Itu ketika bulan Ramadan. Maka ketika bulan Ramadan, jamaah rahimahullah, mari kita tingkatkan membaca Al-Quran. Kenapa? Ada satu ayat di dalam Al-Quran ketika disebut Allah Subhanahu wa taala. La yamassuhu illal mutahharun. Terjemahan itu apa Bapak-bapak Ibu? Jangan menyentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang sedang dalam keadaan suci. La yamassuhu illal mutahharun. Atau tidak menyentuh Al-Quran mereka-mereka yang tidak dalam keadaan suci. Nah, kalimat ini tidak menyentuh Al-Quran mereka yang tidak suci itu dipahami oleh 3 kelompok besar umat Islam. Di umat Islam itu terpecah menjadi 3, bukan hanya ketika tanggal 14 Februari ini, terhadap kalimat atau ayat la yamassuhu illa mutahharun pun. Yang pertama, memahami bahwa memegang Al-Quran harus dalam keadaan suci. Ketika ingin menyentuh Al-Quran, ketika ingin membawa Al-Quran harus suci, harus berwudu terlebih dahulu. Kalau tidak suci, mereka takut, tidak berani. Nah, ini tidak apa-apa, baik-baik saja. Kenapa? Karena Al-Quran adalah kitab suci. Meskipun kalau kita bicara kitab suci juga nanti akan panjang sekali, sampai sahur bersama mungkin tidak cukup. Artinya kitab suci Al-Quran itu apakah Al-Quran yang ada di rumah bapak-bapak ibu-ibu semuanya, atau Al-Quran yang diturunkan dari Allah kepada malaikat Jibril, kemudian malaikat Jibril menurunkan kepada Rasulullah, Rasulullah ditulis di pelepah-pelepah kurma, kemudian dikumpulkan oleh sahabat Utsman. Apakah Al-Quran yang dikumpulkan oleh sahabat Utsman sehingga menjadi satu mushaf disebut mushaf Utsmani? Jadi Al-Quran sendiri, apakah yang ada di hadapan kita itu termasuk Al-Quran atau bukan? Itu bukan wilayah kita untuk membicarakan, tetapi bahwa Al-Quran yang ada di dalam hati, dalam rumah kita masing-masing itu adalah lambang Al-Quran. Jadi kalau sudah berbicara lambang, kita harus berhati-hati. Ibu-ibu
beli kain putih. Itu ketika beli kain putih di toko itu kan masih diinjak-injak, masih dipotong-potong, gitu, masih dijegoi, bahkan dipantati, gitu. Itu kain putih. Beli kain merah itu juga begitu. Bahkan karyawan toko pakaian atau toko bahannya ketika mau ngambil kain putih di atas, bacit dengan kain merah yang di bawah. Jadi kain putih, kain merah yang ada di toko bahan baju, bahan pakaian itu masih kain, mau diinjak, mau dijadikan lapel, itu no problem, tidak masalah. Tapi kalau kain putih dan kain merah sudah digabung menjadi satu, dijahit menjadi satu, menjadi merah putih, itu sudah lambang negara. Tidak boleh kita sembarangan. Ibu-ibu, bapak-bapak, kok umpamanya ada kain merah putih kok dijadikan lapel atau dijadikan keset, makanya itu nanti bermasalah dengan aparat. Tapi kalau hanya kain putih, hanya kain merah, tidak masalah. Kenapa? Belum menjadi lambang. Nah, ini kalau jamaah rahimahullah, yang pertama itu mereka yang mensucikan diri ketika mau memegang Al-Quran. Yang kedua, bukan suci, bukan Al-Quran yang ada di hadapan kita itu bukan Al-Quran yang hakiki. Al-Quran yang dimaksud la yamassuhu illal mutahharun itu adalah Al-Quran yang diturunkan dari Allah kepada malaikat Jibril. Itu tanggal 17 Ramadan, hari nuzulul Quran. Malaikat Jibril menurunkan dari Allah, Al-Quran diturunkan dari Allah kepada malaikat Jibril. Dari malaikat Jibril diturunkan kepada Nabi Muhammad secara bertahap, sedikit demi sedikit. Lah maka orang-orang yang memahami bahwa Al-Quran yang suci itu adalah dari Allah kepada malaikat Jibril, maka tidak mewajibkan untuk mensucikan diri ketika memegang Al-Quran. Tapi ketika berwudu, ketika membaca Al-Quran, itu lebih utama, lebih baik. Nah ini orang yang kedua ini bapak-bapak ibu. Jadi wudu itu lebih baik, tetapi tidak mengharuskan untuk memegang dengan cara berwudu terlebih dahulu. Ada dua golongan. Nah golongan yang ketiga ini, bukan suci lahir, bukan sucinya Al-Quran dari Allah kepada malaikat Jibril, tetapi yang ketiga ini yang menyampaikan itu Kiai Haji MH Ainun Najib, atau yang diusikan dengan MH la yamassuhu illal mutahharun, itu diterjemahkan atau dipahami tidak akan tersentuh dengan hidayah Al-Quran mereka-mereka yang tidak suci hatinya. Tidak akan mendapatkan hidayah Al-Quran mereka-mereka yang tidak dalam keadaan suci. Nah ini kalau kita kaitkan dengan mengapa Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, karena di bulan Ramadan keadaan batin, keadaan hati orang-orang yang beriman itu sedang benar-benar dalam keadaan bersih, sedang dalam keadaan suci. Itu di bulan Ramadan. Ibarat tanah bulan Ramadan itu sedang dalam keadaan yang paling subur-subur. Maka jamaah rahimahullah, Rasulullah SAW dalam satu riwayat diceritakan, karena Rasulullah ajwadun nas bil khair. Rasulullah itu paling semangat untuk melakukan kebaikan. Wa kana ajwadun nas asyaddu ajwadan fi Ramadan. Jadi Rasulullah ketika di luar bulan Ramadan itu paling semangat melakukan kebaikan, dan lebih semangat lagi di dalam bulan Ramadan. Jadi Rasulullah ketika bulan Ramadan itu meningkatkan sampai 200%. Maka jamaah rahimahullah, ada satu keterangan yang menerangkan hadis ini. Bulan Ramadan tidak sholat tarawih, tangeh lamun di luar bulan Ramadan kerso tahajud. Setuju apa betul ibu? Halo? Bulan Ramadan saja tidak sholat tarawih, tangeh lamun luar bulan Ramadan kerso sholat tahajud. Bulan Ramadan tidak puasa. Nah, otot apa benar gitu? Otot apa benar gitu? Ada nih. Maka banyak juga orang di bulan Ramadan itu tidak puasa. Sehingga kalau ibu-ibu pergi ke pasar, itu banyak terdapat warung sikil gantung. Apa ibu? Warung sikil gantung. Sing ketok mung sikile. Dikira malaikat bingung, milih sikil wong kali beber, napa wong asli permene iki
ini koyone sikilane wong sikil kali itu. Malaikat tidak bingung. Saya punya teman mengelola rumah makan bakso. Jadi rumah makan bakso sebelum Ramadan saya survei kecil-kecilan. Mas, makin bulan Ramadan bakso jenengan tutup apa buka? Jawabannya mengejutkan. Oh buka Ustaz. Eman. Itu tingkatnya itu omsetnya sampai 200%. Biasanya 10 kilo daging bisa 30 kilo daging. Masya Allah, iman yang menjadi. Terus jenengan nyediani sinten Mas? Nggih kula nyediani musafir. Oh alhamdulillah. Berarti jenengan berhati mulia menyediakan untuk musafir. Tapi orang ini kemudian menjawab, "Ini Ustaz, kula sing kadang-kadang prihatin, sedih niku musafir niku kula kadang-kadang kenal." Nggih, wonten sing saking asli permen. Wonten sing saking Garut, Kalibeber. Niku bukan musafir apa dari niku? Ada satu keterangan nih kami, tapi jangan dijadikan satu patokan satu-satunya. Ketika ingin menentukan hukum kan harus banyak referensi. Ada satu keterangan yang mengatakan bahwa seseorang disebut musafir itu ketika pergi dari rumahnya sudah tidak kelihatan dari rumah. Jadi bapak-bapak itu. Terus yang namanya musafir, seseorang pergi dari rumah sudah tidak kelihatan. Tapi ingat, ini zaman Rasulullah. Ketika Rasulullah pergi, seseorang pergi, daerah zaman Rasulullah itu kan padang pasir, gimana? Jadi bapak-bapak menawi tindak saking dalam, terus dilepas oleh istrinya kelihatan. 10 kilo masih kelihatan, 20 kilo juga masih kelihatan, gimana? Bahkan sampai Banjar pun masih kelihatan. Wih, sopo ya kok cilik ireng kuning-kuning. Oh, dibeli bapak kodok gitu kan. Masih kelihatan. Kenapa? Karena padang pasir. Lah kalau bapak-bapak hanya untuk menentukan hukum hanya satu dari hadis ini, mungkin Pak Muklas alhamdulillah, aku seorang kita sepupu banget. Aku musafir. Tugi dalan agama pun buatan kelihatan. Itu jangan dijadikan satu patokan. Jadi kalau ingin menentukan hukum, sehingga para ulama menentukan 98 minimal sudah disebut musafir, itu berasal dari berbagai macam referensi hadis. Nah, ini kok jamaah rahimahullah. Jadi banyak orang yang tidak puasa. Kalau bulan Ramadan tidak senang sedekah, jangan harap di luar bulan Ramadan enteng untuk sedekah. Kalau di bulan Ramadan tidak semangat membaca Al-Quran, jangan harap di luar bulan Ramadan antusias untuk membaca Al-Quran. Kenapa? Karena bulan Ramadan itu bulan yang ibarat tanah sangat subur, sehingga bapak-bapak ibu-ibu ingin banyak menanam kebaikan. Dilingi-lingi tanah subur kok buatan pengen nandur, kita beri pada ibu. Nomor kali tanahnya gersah nih. Untuk tanah subur jibar-jibur, yang pengen nandur, yakin di kesempatan, mesti uwah, mesti urip, mesti lebat. Kok di tanah diperlihatkan tanah yang gersah, mesti buatan pengen nandur gitu. Nah, apabila jamaah rahimahullah, ini keterangan dari ajwadu, asyaddu ajwadan fi Ramadan. Apabila jamaah rahimahullah, bulan Ramadan, mari kita tingkatkan untuk menjadi la'allakum tattaqun. Itu bukan hanya puasa. Meskipun puasa itu merupakan satu hal yang pokok yang wajib. Maka di dalam ada dua hadis ini kami, dua hadis yang awalannya berbeda, akhirannya sama. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Itu yang pertama. Yang kedua, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang pertama, barang siapa yang berpuasa. Yang kedua, barang siapa yang qiyamul Ramadan atau sholat tarawih. Jadi antara puasa dengan qiyamul Ramadan itu sangat erat kaitannya. Meskipun hukumnya berbeda. Siang hari berpuasa, malam hari tarawih, itu saling melengkapi. Sudah aman berpuasa siang hari meskipun malam hari tidak tarawih. Karena banyak orang-orang yang ketika siang tidak puasa, malam harinya tarawih. Wonten apa baca ibu? Wonten apa baca bapak-bapak? Siang tidak puasa, malamnya tarawih. Wonten apa baca? Kadang. Ini wonten teng mriki tapi teng Amerika. Ini lah, teng Amerika katanya itu siang tidak puasa, malamnya tarawih. Itu sama dengan meninggalkan wajib, mendahulukan sunnah. Jadi harus kita ketahui mana yang wajib, mana yang sunnah. Kalau ada ibu guru TK minta kepada putra didiknya, anak-anak besok hari Senin upacara bendera, kalian harus berseragam lengkap,
atasan putih, bawahan merah, bajunya dimasukkan ke dalam celana. Itu sudah bagus, sudah hebat, sudah cukup. Wajib berbaju bercelana itu wajib. Akan semakin indah, necis, jedid kalau kalian anak-anakku pakai sabuk. Jadi baju celana itu wajib, sabuk itu sunnah. Sudah aman kalau baju celana meskipun tidak sabukan. Orang yang tidak puasa kok ikut raweh sama dengan anak kecil, sabukan orang. Ini kok senang sekali masalah perkadoan ini. Kalau ada orang yang tidak puasa kok ikut raweh, sabukan orang. Iya bapak-bapak ibu, ajeng nyambungin nopo. Sudah aman kalau berbaju bercelana. Lebih hebat bersabuk. Iya betul. Kalau hanya sabukan itu berarti meninggalkan wajib. Ibu-ibu nanti numpak bukan apa tadi? Nanti numpak itu kan jalannya sabuknya sendiri loh. Kepala pakai sabuk, kaki depan pakai sabuk, kaki belakang pakai sabuk, tur sepatunan. Sayang orang. Sayang orang. Jadi harus jamaah yang jangan sampai meninggalkan puasa, hanya melaksanakan tarawih. Dan untuk la'allakum tattaqun atau ghufira ma taqaddama min dzambi, itu bukan hanya puasa. Kalau puasa itu ya hanya wajibnya saja. Di samping puasa juga sholat tarawih. Di samping sholat tarawih banyak membaca Al-Quran. Sinten sing pun hafal Al-Quran. Kalau 30 juz sampai tanggal 15 juz 30. Alhamdulillah. Asal jangan kemudian biasa pun kan nulis mungkin. Ayo kita tadarus Al-Quran. One day one juz. Ayo pada nulis. Saya juz pertama, juz kedua, juz ketiga. Ada yang pilih, saya juz 31. Maka boleh itu. Ini betul tapi pilih juz 31 biar tidak membaca Al-Quran. Nah, ini jamaah rahimahullah. Jadi membaca Al-Quran, kemudian banyak bersedekah. Supaya apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Yang paling penting di bulan Ramadan. Kalau saya tanya apa yang membahagiakan di bulan Ramadan, kalau saya tanya satu persatu pasti akan semua mempunyai jawaban. Tapi ada yang satu harus membahagiakan, yang harus kita dapatkan, yang harus kita targetkan. Apa itu bapak-bapak ibu-ibu? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Ada satu hadis yang lain, kayauma waladatu ummuhu, seperti seorang yang baru dilahirkan oleh ibunya. Jadi seperti seorang bayi tanpa dosa, tanpa salah. Coba angkat tangan. Siapa di antara bapak-bapak ibu-ibu yang tidak punya dosa sama sekali? Halo? Ini kelihatannya ahli surga semua nih. Amin ya rabbal alamin. Siapa yang pahalanya banyak sekali? Oh, tidak ada yang angkat tangan juga nih. Dosa di pinter boten angkat tangan, ganjaran di pinter juga boten angkat tangan. Itu memang semuanya masih rahasia. Lah maka beruntunglah bagi seseorang tuba liman saholahu aibuhu an uyubinas. Beruntunglah bagi seseorang yang merasa banyak dosa sehingga tidak sempat ngurusi dosa orang lain. Biasanya yang kita urusi dosa kita atau dosa orang lain itu. Ibu-ibu biasanya belendengi orang lain atau belendengi sendiri. Ini kemarin tanggal 14 Februari ini mesti pol senengin belendengi Pak Prabowo. Aku mau belendengi Pak Anies, belendengi Pak Ganjar. Masya Allah. Sebelum tanggal 14 Februari Pak Prabowo, Pak Anies, Pak Ganjar kebanjiran pahala. Saking ibu-ibu ini. Jadi ibu-ibu maringi pahala dumateng Pak Anies, ganjaran sholat kula. Go Pak Prabowo ganjaran puasa kulo, go Pak Ganjar ganjaran sedekah kulo. Jadi orang yang sedang belendengi, sedang riba, itu sedang transfer pahala kepada orang yang kita ribai. Maka ibu-ibu jangan suka belendengi atau suka ngerumpi. Karena kadang-kadang ibu-ibu nek boten ngerumpi niku pegel-pegel. Sehingga ngajak ngerumpi itu belendengi kae wong yo. Yang wis kuwi malah ora belendengi kae wong. Yo. Lebar belendengi seger niku. Kita ngerti kalian Bapak Ibu, dengan seger banget sih, apa sih lebar belendengi kaki wong. Ini pokoknya kalau mau buat belendengi segera stop. La yarfas wa la yasqab.
Wa in syabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaimun. Diajak ngedeni katakan saya sedang puasa. Ampun ngedeni tiyang sanes. Puasane boten batal ning rusak. Niku nek diajak ngedeni. Ibu-ibu kudu saking pasar tenggalem bapak-bapak duka, mantel-mantel. Ampun dipun layani. Pak sepuasa ampun duka, ampun mantel, ampun marah-marah. Lho piye ning aku pengen mantel terus kirane. Mungkin bar maghrib. Mungkin bar maghrib. Bar maghrib mungkin tak dhewe Pak, sios duka boten. Ora wis kaleng. Ibu-ibu. Jadi puasa supaya bisa mengampunkan dosa-dosa kita. Yang pertama harus puasa. Yang kedua tarawih, banyak membaca Al-Quran, banyak bersedekah. Itu 4 hal mari kita tingkatkan. Keempat-empatnya bulan Ramadan kok tidak meningkat. Tangeh lamun di luar bulan Ramadan kita semangat mengerjakan. Tapi kalau bulan Ramadan semangat 4-empatnya, di luar bulan Ramadan, bulan Syawal pasti puasa sunnah. Senin Kamis tidak kelewatan. Sholat tahajud di sepertiga malam yang terakhir. Banyak bersedekah dan Al-Quran dibaca istiqomah setiap habis sholat maghrib dan sholat subuh. Itu kalau 4-empatnya kita kerjakan di dalam bulan Ramadan, sesuai dengan apa yang diceritakan tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu sios sahur-sahur benar. Untuk siap-siap nomor tidak? Mau siapin? Alhamdulillah. Berarti mungkin sahur di rumah masing-masing. Kados-kados menika ingkang saged kula aturaken menawi wonten kleresanipun kula namung aturaken, menawi wonten perintah-perintah atur leres-leres salah kebodohan kula di dalam menyampaikan, maka mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang terakhir mari kita berdoa. Bapak-bapak ibu-ibu cukup mengamini dengan pelan-pelan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultani. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat. Rabbi fir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.